Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Afidhar Era Suryanto SPDMM selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Mandau. Yang terhormat Ibu Ezawati SE selaku Wakil Kepala Sekolah SMP 8 Mandau. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 8 Mandau. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul mengikuti pemaparan mengenai rencana tindak lanjut yang telah disusun oleh Ibu Radiati SPD. Sebelum kita mulai, saya Yufrizal Putra sebagai moderator pada acara hari ini yang akan memandu jalannya acara ini agar berjalan dengan lancar. Sebagai informasi, berikut adalah urutan acara kita hari ini. Yang pertama, pengarahan dari kepala sekolah. Yang kedua, pemaparan presentasi rancangan tindak lanjut PJOK oleh Ibu Radiati Mas Ridwan SPD. 3. Sesi tanya jawab. 4. Doa oleh Bapak Maidison SPDI. 5. Foto bersama sebagai penutup. Baiklah, kita masuk pada acara susunan acara yang pertama. Pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Muhammad Afidhar Era Suryanto SPDMM dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat sesuai dengan bidang studinya PJOK, Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan. Jadi dalam keadaan sehat, dalam keadaan fresh, mumpung waktu masih pagi. Pertama sekali, marilah sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa berkumpul dan melaksanakan tugas pada hari ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dari awal nanti sampai akhir vlog kita. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat kirim salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu Majelis Guru beserta staf karyawan tata usaha SMP Negeri 8 Mandau, sebagaimana sudah kita lihat acara kita, pertemuan kita pada hari ini yaitu mengikuti PKG PJOK, peningkatan kompetensi guru pendidikan jasmani olahraga kesehatan. Dari PKG ini, salah seorang guru kita, Ibu Radiati Mas Ridwan SPD, mengikuti PKG PJOK yang dilaksanakan sudah beberapa hari, dan hari ini adalah pelaksanaan rencana tindak lanjutnya. Alangkah baiknya nanti acara ini bisa kita saksikan, bisa kita ikuti dengan bersama, dan bisa kita ambil apa yang disampaikan oleh rekan kita Ibu Radiati SPD nanti. Kemudian harapan Bapak kepada Ibu Radiati setelah mengikuti PKG PJOK, harapan Bapak bisa menerapkan di sekolah ini dengan baik apa ilmu yang telah dipelajari dan bisa meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang guru di sekolah ini. Bukan khusus untuk guru anak-anak saja. Semua guru bidang studi yang ada di sekolah kita ini bisa kita tingkatkan kompetensi kita dan bisa kita laksanakan, bisa kita berikan kepada rekan-rekan kita di lapangan atau khusus di SMP Negeri 8 Mandau. Kemudian harapan kita semua dengan adanya PKG nanti,
adanya perubahan yang signifikan, adanya perubahan yang nampak di sekolah kita ini dan bisa diterapkan. Jadi alhasil nanti semua guru-guru yang ada di sekolah ini bisa melaksanakan kompetensinya, keahliannya di bidangnya masing-masing. Apalagi sekarang Bapak Ibu sudah banyak yang lulus dari PPG, ya. Bagi yang lulus PPG itu ada tanggung jawab yang sangat berat sekali. Kenapa? Kita dituntut untuk menjadi seorang guru yang profesional. Yang profesional itu guru yang lebih diperhatikan, guru yang bisa memberikan ilmu lebih dari kawan-kawan kita yang belum mengikuti PPG. Jadi harapan Bapak untuk selanjutnya, marilah kita semua guru di SMP Negeri 8 Mandau ini bisa meningkatkan kompetensinya dengan baik dan bisa menambah ilmu bagaimanapun caranya. Misalnya kita mengikuti workshop, MGMP, dan lain-lain. Karena kita seorang guru ini bukan hanya kita belajar di waktu kuliah aja. Menambah kompetensi kita, kemampuan kita, dan ilmu kita sebagai seorang guru itu harus melalui pelatihan-pelatihan. Jadi Bapak harap nanti Ibu Ariadati bisa membimbing kawan-kawan kita, rekan-rekan guru di sini, apa ilmu-ilmu yang telah Ibu Ariadati dapat. Jangan pelit dengan ilmu pengetahuan. Bimbing guru-guru ini, arahkan, dan bisa sama-sama kita melakukannya dengan baik. Dengan harapan agar ilmu yang kita berikan para siswa SMP Negeri 8 Mandau bisa bermanfaat dan bisa berguna bagi masa depan mereka nantinya. Yang pertama sekali yaitu mengenai akhlak, ya. Akhlak budi pekerti, akhlak siswa ini harus diubah dulu. Setelah kita bisa menanamkan akhlaknya, baru kita bisa menanamkan ilmu yang kita berikan. Jadi dengan acara ini, seperti yang kita lihat di layar, rencana tindak lanjut yang judulnya sesuai dengan bidang studi PJOK, senam rekreasi, bangunlah jiwa dan raganya, rancangan pembelajaran PJOK berbasis proyek. Jadi di sini nanti senam kreasi, jadi yang akan ditampilkan nanti macam-macam senam, ya. Iya. Sekarang kita lihat sebelum pembukaan pembelajaran itu kan ada kegiatan-kegiatan yang kita berikan kepada siswa untuk mengembangkan semangatnya untuk fokus untuk belajar. Jadi tepatnya hari ini mudah-mudahan apa yang kita laksanakan nanti, apapun paparan yang disampaikan oleh Ibu Radiati bisa kita terima dengan jelas. Kalau ada seandainya ada pertanyaan yang kurang jelas, silakan bertanya. Jadi Ibu Radiati nanti jangan segan-segan untuk menyampaikan, walaupun ini rekan guru kita ada yang lebih tua, ada yang lebih muda, coba sampaikan apa yang telah diperdapat. Mudah-mudahan kawan-kawan ini, rekan-rekan kita ini bisa merubah bagaimana efeknya menjadi seorang guru ke depannya. Banyak maaf bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan pengarahan. Acara selanjutnya, pemaparan persentase rencana tindak lanjut PJOK oleh Ibu Radiati Masriwan SPD. Kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Mandau, yaitu Bapak Bung Arya Lera Sudarto SPD MM beserta Wakil Ibu Ezawati SE. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SMP Negeri 8 Mandau beserta staf tata usaha.
puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kita kesehatan pada saat ini sehingga kita dapat berkumpul di hari yang cerah ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah sudi hadir dan berkumpul di sini, dan saya juga berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya sehingga saya bisa mempresentasikan tugas yang terkait dari pelatihan saya selama 3 bulan, yakni PKG PJOK dari Kabupaten Bengkalis. Nah, di mana pembelajaran yang telah saya lakukan ini akan menerapkan pembelajaran yang berbasis proyek, dan di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pembelajaran PJOK di sekolah kita ini. Dengan begitu kita mulai mempresentasikan yang mana tugas yang telah diberikan kepada saya itu rencana tindak lanjut. Jadi rencana tindak lanjut ini dari selama saya menjalani pelatihan. Nah, selama menjalani pelatihan itu ada beberapa dan banyak sekali ilmu yang mengenai pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Namun yang ini adalah rancangannya yang berbasis proyek, di mana ada 3 pilihan. Ada yang pertama namanya pendidikan gerak, ada yang temanya pendidikan kebugaran, dan ada juga yang namanya SEM Sport Education Model. Nah, saya memilih pendidikan kebugaran, yaitu senam kreasi. Kalau SEM itu kemarin sudah saya terapkan di sekolah, yaitu permainan yang membaurkan beberapa olahraga. Jadi anak bergembira dan bersemangat. Nah, namun saya memilih materinya senam kreasi. Kenapa? Karena nanti bisa kita terapkan dan kita kaitkan dengan P5 kita, dengan tema bangunan jiwa dan raganya. Nah, mudah-mudahan nanti bisa kita laksanakan. Ini baru rencana ya Bapak Ibu. Baiklah. Untuk latar belakangnya, di mana tema yang saya ambil meningkatkan keterampilan dan kreativitas melalui senam kreasi. Latar belakangnya, senam kreasi adalah bentuk olahraga yang menggabungkan gerakan tubuh dengan musik, ritme, dan kreativitas individu. Aktivitas fisik ini tidak hanya berfokus pada kebugaran jasmani, tetapi juga memberikan ruang untuk ekspresi diri yang penting bagi perkembangan siswa. Selain itu, senam kreasi juga menjadi alternatif menarik bagi siswa untuk bergerak, terutama di tengah maraknya kegiatan yang lebih mengandalkan teknologi dan kurangnya aktivitas fisik pada peserta didik. Nah, program ini sebagai bagian dari pelaksanaan proyek penguatan profil Pancasila untuk jenjang kelas 7 dan kelas 8 dengan tema bangunlah jiwa dan raganya. Nah, senam kreasi menjadi pilihan yang tepat untuk mendorong siswa yang lebih aktif bergerak, menumbuhkan kreativitas, serta memberikan pengalaman yang menyenangkan dalam berolahraga. Nah, di sini ada tujuan program, capaian langkah dan hasil yang diharapkan. Tujuan program ini yang pertama, meningkatkan minat siswa terhadap aktivitas fisik melalui senam kreasi yang menyenangkan dan bervariasi. Yang kedua, untuk mengembangkan kreativitas siswa dalam merancang gerakan senam yang inovatif. Yang ketiga, meningkatkan kebugaran fisik dan kesehatan mental siswa melalui latihan senam yang teratur. Yang keempat, memperkuat rasa percaya diri siswa melalui kolaborasi kelompok dalam menciptakan dan menampilkan gerakan senam. Nah, itu tujuan program. Oke. Selanjutnya, ada capaian langkah yang akan kita lalui. Yang pertama, tentunya kita akan melakukan pembagian kelompok, ya, dan pembekalan dengan memberikan latihan dasar mengenai teknik, gerakan, dan ritme gerakan. Kemudian yang kedua, kita lakukan latihan rutin yang dilakukan pada jadwal P5, yaitu Jumat dan Sabtu, yang dilatih meliputi gerakan, improvisasi gerakan, dan koreografi serta evaluasi setelah menyelesaikan gerakan.
Kemudian yang keempat, kita adakan penampilan siswa dengan mengadakan event senam kreasi antar siswa. Itu acara puncaknya, baik. Selanjutnya, nah hasil yang akan kita harapkan apa? Nah di sini hasil yang kita harapkan itu siswa dapat menunjukkan keterampilan senam kreasi dengan gerakan yang kreatif dan terkoordinasi dengan baik. Nah kemudian siswa dapat mengaplikasikan konsep kebugaran dalam kegiatan senam. Jadi tidak asal senam aja. Biasanya selama ini anak-anak bersenam asal gerakan, tidak ada kebugarannya. Namun kita bisa terapkan nantinya. Selanjutnya terciptanya atmosfer yang kondusif untuk bekerja sama dalam kelompok dan meningkatkan rasa percaya diri. Kemudian meningkatkan rasa percaya diri siswa yang dapat dilihat melalui penampilan atau kompetisi yang akan diadakan. Nah ini rencana tindak lanjut kita baru. Selanjutnya, nah untuk struktur program dan rekan sejawat. Yang pertama ada koordinator program. Nah itu biasanya guru PJOK. Kalau mau tambah untuk instruktur dari luar boleh. Kalau mampu guru PJOK-nya tetap cukup guru PJOK-nya aja. Kemudian pesertanya siapa? Kita kapasitasnya itu siswa kelas 7 dan kelas 8. Kemudian rekan sejawat. Nah, rekan sejawat ini sangat dibutuhkan untuk kolaborasi karena rekan sejawat ini dalam senam kreasi dapat memainkan peran penting untuk menciptakan sinergi dan harmoni dalam kegiatan senam kreasi. Di antaranya kolaborasi ini mampu memandu yang memberikan instruksi gerakan, memastikan semua peserta memahami dan dapat mengikuti gerakan dengan benar. Kemudian perannya membantu dalam menyusun koreografi yang menarik dan sesuai dengan tema acara. Kemudian yang ketiga, berperan dalam menjaga semangat dan motivasi para peserta didik. Dan kemudian yang keempat, memberikan dorongan positif serta menciptakan suasana yang menyenangkan dan inklusif. Yang kelima, membantu dalam hal teknis seperti pengaturan musik, penataan ruang, dan memastikan bahwa semua perlengkapan yang diperlukan tersedia. Nah, kolaborasi yang baik antara rekan sejawat akan menghasilkan kegiatan yang lebih baik juga dan akan lancar. Selanjutnya, nah pernyataan tentang kapasitas. Nah, program senam kreasi ini memiliki kapasitas yang cukup untuk mencangkup seluruh minat siswa. Nah, dalam senam kreasi menggunakan dua aset. Yang pertama adanya di sekolah kita nih aset manusia, yaitu guru yang berkompeten, peserta didik itu sendiri, serta dukungan dari lingkungan sosial seperti teman-teman sebaya ya Bapak Ibu, inilah rekan-rekan kita di sini. Kemudian kolaborasi dengan teman sejawat dapat meningkatkan motivasi dan semangat untuk berlatih. Kemudian ada aset fisik. Nah, apa aja aset fisik? Yaitu berupa peralatan seperti lapangan yang luas, alat bantu senam seperti proyektor, laptop, dan sistem audio yang memadai. Oke? Nah, rencana evaluasi yang akan kita adakan. Yang pertama adanya evaluasi proses. Evaluasi proses ini yaitu melakukan observasi terhadap perkembangan latihan siswa secara berkala, baik secara hal yang teknis, kreativitasnya, dan kerjasama timnya itu penilaiannya melalui pengamatan nantinya. Yang kemudian evaluasi penampilan, yaitu kita mengadakan evaluasi setelah melakukan penampilan. Nah itu setelah rangkaian gerakannya sudah clear semua. Kemudian yang ketiga ada feedback dan tindak lanjut, memberikan umpan balik kepada siswa mengenai kelebihan dan kekurangan mereka selama proses latihan dan penampilan serta menentukan langkah perbaikan. Nah, dengan evaluasi kita bisa nanti menjadikan hasil yang lebih baik lagi. Oke? Nah, kemungkinan tantangan dan hambatan itu di sini saya buat yang pertama mungkin keterbatasan waktu dan peralatan sound. Kegiatan ekstrakurikuler terkadang terbentur dengan kegiatan akademik lainnya sehingga siswa atau pelatih kesulitan untuk mengalokasi waktu secara optimal. Kemudian hambatan yang kedua kemungkinan motivasi anak, yaitu kurangnya partisipasi aktif siswa terutama dalam kegiatan senam kreasi, terutama siswa laki-laki ya Bapak Ibu, dan sulitnya dalam menyesuaikan gerakan baru. Itu tergantung kemampuan siswa, mana yang cepat nangkapnya, mana yang tidak. Oke, selanjutnya.
Nah, itu saja dari pemaparan saya pada hari ini. Mungkin ada yang tertinggal di slide 9 dan 8. Kita cek lagi. Nah, slide 6. Nah, itu. Ini ada, oh udah ya. Udah, berarti udah semua. Oke, udah semua. Ya, itulah pemaparan saya pada hari ini. Jika ada yang mau bertanya, dipersilakan. Namun saya kembalikan dulu kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Radiati selaku pembaca materi. Kita lanjut kepada sesi pertanyaan. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan. Dan satu lagi, bagi ada Bapak Ibu yang ingin menambahkan dari materi Ibu Radiati, dipersilakan. Oke, kepada Bapak dipersilakan. Terima kasih. Nah, mungkin ini memberi saran aja. Ya kan, karena ini tadi Bu Radiati tentang pelatihan PKD ya, dari Senam Kreasi. Berarti ini bisa nggak ini yang ini komplit, termasuk komplit juga ini kan? Berarti kalau dari layar yang pertama tadi, kalau bisa dibuat layar komplit nanti untuk kita masukkan ke dalam komplit sekolah kita. Kira-kira Ibu yang mengabarkan ini bisa nggak kita masukkan ini ke dalam komplit sekolah kita? Bisa ya? Berarti ini mantap lah, bisa menjadi salah satu kompil pertama kali yang disampaikan Bu Radiati yang kita masukkan ke dalam kompil sekolah SMPN 8 Mantau. Nah, itu yang pertama. Baru yang untuk senam kreasi, kalau bisa ya memang ini harus kita terapkan lah di sekolah kita. Nah, diterapkan di sekolah kita setiap hari Sabtu ya kan. Kita juga pasti ada mengadakan senam. Tadi tujuannya untuk kebugaran jasmani atau siswa itu supaya lebih sehat, bugar kesehatannya. Jadi kalau menurut saya pun, kalau memang ada lagi kurikulum merdeka ini di kemudian hari, siapa tahu mungkin kurikulum kita akan berubah kan, karena menteri pendidikan kita pun sudah berubah. Kalau untuk semester ini, semester depannya masih ada satu topik lagi, itu tentang apa itu Pak Iqman? Tentang kewirausahaan. Nah, nanti semester ganjilnya kita nggak tahu Bapak Ibu apakah kita kurikulum merdeka atau ganti lagi, karena kalau saya baca kemarin itu dia ada mindful, ada joyful, ada fullnya. Nah, apakah kita masih menerapkan ini yang kurikulum merdeka atau tidak kan? Nah, mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Ya, saya kembali kali sama moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan saran pesannya. Masih adakah dari Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ada yang mau disampaikan dari untuk Ibu kita pemateri? Oke, kepada Bapak dipersilakan. Oke, seperti kita lihat dalam layar, yaitu setelah pemaparan dari senam kreasi dari judulnya, kemungkinan di sini ada kemungkinan tantangan dan hambatan. Ada 2 poin. Yang pertama hambatan 1, yang kedua hambatan 2. Kalau kita lihat motivasi siswa, kurangnya partisipasi aktif siswa, terutama dalam kegiatan senam kreasi, terutama siswa laki-laki, dan sulitnya dalam menyelesaikan gerakan baru. Ya, namanya senam, kalau kita lihat sekarang senam, musiknya itu sekarang kadang-kadang berasal dari nyanyian-nyanyian yang terpopuler, iya kan? Orang tua, orang muda, bahkan orang yang tidak hobinya senam, apabila mendengar musik langsung tubuhnya bergerak. Jadi di sini kalau bisa seperti tahun-tahun yang dulu ada khusus irama senam, ya kan? Ada khusus irama senam yang mana gerakannya itu betul-betul mengeluarkan keringat, ya, keluarkan keringat, tegap gitu. Kalau sekarang ini kebanyakan senam kreasi itu senam kayak berjoget-joget gitu. Jadi sehingga siswa yang betul-betul laki-laki ya, dia tidak suka, tidak akan termotivasi gerakan ini, gak mulai gerakan ini
Jadi akan membuat fisiknya itu apa namanya itu tidak bersemangat mereka, ya malu, kecuali yang perempuan. Jadi kita lihat di lapangan lebih banyak yang suka senam kreasi ini perempuan daripada laki-laki. Itu pertama tentang musik, kemudian gerakannya. Kalau bisa nanti diusahakan bagaimana musiknya betul-betul musik senam, ya, yang betul-betul mengeluarkan keringat, yang bisa menggerakkan seluruh gerakan anggota tubuh. Jangan kayak menari yang apa-apa itu. Cuma itu. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah kita yang telah memberikan masukan. Masih ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau memberikan pendapat atau masukannya? Baik, sepertinya tidak ada. Atau masih ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Baik, kepada Bapak Ibu. Ya, ini bukan masukan dan pertanyaan, tetapi untuk sedikit menambahi mungkin untuk mata pelajaran PJOK untuk senam kreasi ini bisa mungkin dari kami untuk meminta kepada Ibu untuk lebih membuat gerakan-gerakan yang lebih baik. Nah, gitu artinya bukan hanya untuk kebugaran tapi untuk menguruskan, ya. Jadi karena ada juga siswa yang gemuk-gemuk, ya, karena makanan sekarang itu sudah menghasilkan karbohidrat yang tinggi dan gula yang tinggi. Jadi bisa untuk apa? Ya, entah dia gerak kardio atau seperti apa untuk melatih jantung dan itu. Karena kurangnya pergerakan, nah ini senam ini sangat dipentingkan karena ini menyangkut kebugaran. Jadi itu saja, bukan hanya untuk kebugaran tapi untuk kesehatan, keturusan dan lain sebagainya. Itu saja. Selamat pagi, salam sehat. Bapak minta aja untuk siswa. Sebelumnya saya Pak Ferry Sudiplat, dan saya mengajar di olahraga. Jadi di sini saya menambah masalah belakang. Amatan tadi itu tidak ada tertera persiapan dari siswa untuk melakukan senam. Jadi juga di situ tolong diingatkan kembali pada siswa itu diusahakan pagi untuk sarapan dulu. Karena kan sarapan sudah pingsan terloyo. Jadi saya minta tidak ada kata-kata itu persiapan bagi siswa dalam melaksanakan senam kreasi. Karena sini kadang sudah cepat pulang, cepat datang sehingga lupa dengan sarapan gitu, bisa ketemu semua. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak. Nanti dicoba dijawab pertanyaan oleh Bapak Frederick kepada Ibu semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu sudah bertanya atau memberikan saran. Yang mana pertama tadi Pak Edo menyampaikan bahwa ini dikaitkan dengan kober, insya Allah akan kita tunaikan. Nah ini nanti memang berhubungan dengan kober karena materi saya sebelumnya ini adalah KBS. KBS itu komunitas belajar sekolah. Jadi memang kita dikaitkan dengan kober. Nah inilah bentuk dari kegiatan salah satunya kober yang bisa kita tautkan di komunitas belajar. Nah, mana tahu nanti awal ini bisa menjadi berlanjut untuk yang lainnya di sekolah kita ini. Dan kemudian yang tadi saya sangat berterima kasih atas saran dari Bapak Kepala Sekolah memperkuat pemahaman saya mengenai rencana tindak lanjut senam kreasi ini, di mana adanya saran mengenai untuk hambatan yang laki-laki, siswa laki-laki. Nah, di situ terpikir oleh saya berarti kita fokuskan kepada musik, ya Bapak ya, musiknya energik, semangat, dan juga gerakannya pun diharapkan gerakan yang energik agar siswa laki-laki mempunyai minat. Karena dengan musik yang remix atau DJ itu mungkin secara tidak sengaja
mungkin anggota badannya otomatis bergerak ya Bapak Ibu. Terutama yang kaki, kalau ada musik DJ mungkin bergerak ya. Mungkin bisa lah seperti itu gambaran dari yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih atas masukannya. Kemudian dari Bapak Frederick, mantap sekali ya. Itu senam kreasi bukan hanya kebugaran, ya itu mengingatkan saya juga menambah pemahaman dan memperkuat rencana ini. Memang ya banyak sekali manfaat senam kreasi kalau benar-benar kita laksanakan, karena manfaatnya selain kebugaran juga kesehatan, dapat untuk diet. Kalau untuk ibu-ibu udah hafal bisa di rumah dilaksanakannya, anak-anak juga. Nanti kita akan berkolaborasi. Nanti juga Bapak Ibu mata pelajaran lain ini adalah mendukung juga kegiatan ini. Nah di sana juga nanti semua guru lah ya, baik nanti dalam kelompoknya masing-masing, karena di situ ada nilai-nilainya, nilai PKN ada, misalnya kerjasama peduli, kalau menolong, nilai PKN ini ada, nilai agamanya ada, nilai usaha tari juga ada. Nah bantuan dari guru seni budaya. Nah itu nanti kita rencanakan lagi lebih baik lagi dan mudah-mudahan bisa kita terapkan di sekolah ini untuk selanjutnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik. Yang dari Pak Ferry tadi ya juga tadi Pak Ferry memberikan saran sarapan ya, bagus sekali. Nah itu nanti dalam pelaksanaan ya Pak Ferry ya, dalam nanti kita uraikan, paparkan kepada anak sebelum kita melakukan kegiatan. Itu tugas dari pembimbingnya masing-masing nantinya. Oke, terima kasih. Ya itu dia Bapak Ibu. Mungkin kita lanjutkan kepada sesi selanjutnya. Terima kasih kepada Ibu Radiati atas pemaparan yang sangat jelas dan komprehensif. Semoga ini dapat kita laksanakan dengan baik dan berjalan dengan lancar untuk ke depannya. Kita masuk kepada sesi terakhir, yaitu doa oleh Bapak Maedison SPDI kepada Bapak Iban. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Yang Muslim Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna ila siratal mustaqim. Allahumma inna ila siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya rabbal alamin. Allahumma ajibna nar. Allahumma qini minan nar. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita kepada Bapak Maedison. Selanjutnya acara terakhir itu foto bersama. Kepada Bapak Ibu kita ambil posisi untuk berfoto bersama.